ibaratnya belajar tentang bagaimana cara mengukur gitu ya faktor resiko penyakit hipertensi maupun diabetes, mellitus dan yang lainnya penyakit metabolik ya. Nah kalau ibu-ibu ngelihat di apa namanya KMS Posbindu PTM itu kan ada tuh tulisannya kan ya kayak misalkan tekanan darahnya berapa dan lain sebagainya indikator-indikator lainnya kan ada. Itu berarti sudah bisa diisi ya Bu ya sekarang ya. Jadi kan ada lembar pengisiannya kan kalau di Posbindu itu. Nah berarti dengan pengisian pengukuran yang tadi, ibu-ibu udah bisa mengisi itu, ya kan? Nah sekarang ini adalah kesempatannya kita akan membahas tentang penyakitnya Bu gitu. Karena mungkin salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kader Posbindu adalah ketika dia ngukur tensi, ketika dia ngukur gula, suka ada yang nanya kan masyarakat ya gitu terkait dengan penyakitnya, ya kan? Nah, di sini ibu-ibu harus bisa membahas tentang itu. Nah, berkaitan dengan hipertensi sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di pelatihan keluarga sehat buat beberapa posyandu yang ikut pelatihan sebelumnya. Namun karena di sini sekarang banyak yang baru, jadi saya anggap semuanya masih sama ya, diputihkan ya Bu ya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Oke, langsung aja. Nih Bu, jadi yang pertama, apa sih hipertensi itu? Ada yang tahu? Apa Bu, menurut ibu-ibu hipertensi adalah? Tekanan darah tinggi. Berapa Bu tensinya? Di atas berapa? Di atas? 140 per 90. Oke, udah pada pinter ya. Nih, jadi kalau ngomongin hipertensi, ini tuh adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90. Apa sih bedanya gitu? Atau apa sih sistolik diastolik itu Dok gitu? Gampangnya gini lah Bu, kalau sistolik itu adalah tekanan darah yang kita ukur ketika jantung itu berkontraksi. Ya, itu sistolik. Dan ketika jantungnya beristirahat atau berrelaksasi, maka tekanan yang diukur itu adalah diastolik. Ya. Jadi kalau ada 120 per 90, 140 per 80, itu tuh 140-nya adalah sistolik, yang di bawahnya pernya itu adalah diastolik. Ya, terbayang ya Bu ya? Dan yang dikatakan darah tinggi itu adalah kalau sistoliknya di atas 140, diastoliknya lebih dari 90 gitu. Ya, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan kayak misalkan gitu. Dok, emang kalau berdasarkan usia gimana? Bukannya semakin tua darahnya semakin tinggi? Nanti kita bahas ya. Nah, sebelumnya Bu, ini ngomongin hipertensi. Yang pertama, ini Bu bisa dilihat. Ini merupakan penyakit yang akan diderita seumur hidup oleh pasien. Ya. Jadi kalau orang yang sudah mengalami hipertensi, apalagi kalau tensinya di atas 150 atau 160, penyakit hipertensi nanti mungkin kita akan bahas habis ini DM. Hipertensi dan diabetes mellitus gitu ya. Itu tuh adalah penyakit-penyakit yang kasarnya tidak bisa disembuhkan. Tapi yang ada adalah bisa dikontrol. Jadi Dok kalau nggak sembuh gimana dong? Saya penyakitan terus. Enggak Bu gitu. Karena gini maksudnya nggak bisa sembuh itu adalah ketika ibu berhenti obat, itu tuh akan naik lagi. Karena ibaratnya kondisi tubuh ibu sekarang tekanan darahnya tuh normal secara alami itu tuh ada di 160 per sekian gitu. Itu secara alaminya. Jadi ketika dikontrol, caranya gimana Dok kalau kontrol? Ya salah satunya dengan obat, dengan pola makan dan lain sebagainya nanti akan diajarkan. Jadi ketika dikontrol dengan obat salah satunya, maka tekanan darahnya itu bisa normal. Sembuh dong Dok? Bukan sembuh. Kenapa normal? Karena dikontrol dengan obat. Seperti itu. Biasanya muncul pertanyaan, Dok, kalau saya minum obat terus, ginjal saya rusak dong. Nanti kita bahas. Ya. Itu ya banyak ya mitos-mitos gitu. Apalagi kadang ya suka tetangga sok tahu, orang tua kita suka sok tahu gitu ya. Atau suka banyak baca-baca di medsos yang entah itu sumbernya dari mana gitu. Ya, seperti itu. Nah, ibu sekarang berhadapan dengan dokter. Saya belajar kurang lebih 7 tahun gitu kan untuk jadi dokter dan bisa mempelajari penyakit ini. Jadi ya insya Allah apa yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya, jadi jangan percaya ke yang belum jelas ilmunya gitu. Ya, benar nggak Bu? Setuju? Setuju. Ya. Jadi itu, jadi ini nggak akan ibaratnya penyakit yang akan diderita seumur hidup, makanya dinamakan penyakit kronis, ya kayak gitu. Tapi jangan takut, penyakit seumur hidup, wah berarti saya bakal gimana dong gitu. Tenang, nggak apa-apa, karena itu bisa dikontrol, ya bisa dikontrol itu hipertensi. Terus yang berbahayanya adalah ini Bu,
Ini yang harus banyak jadi catatan ibu-ibu. Hipertensi ini adalah salah satu jenis penyakit silent killer. Atau apa sih? Pembunuh diam-diam. Kenapa sih dinamakan pembunuh diam-diam? Gini Bu, tidak sedikit orang yang sudah terkena hipertensi tapi tidak muncul gejala. Suka ada loh Bu, bahkan sampai 200 loh, saya pernah dapat pasien 200, dia gak ada keluhan apapun. Ya, gak pusing gitu kan, bener, yang penting saya gak pusing dok gitu. Gak ada pegel di leher gitu, gak ada apa gitu. Waktu ditensi padahal dia berobatnya padahal datang ke saya, batuk pilek gitu. Begitu ditensi 200, ibu punya darah tinggi? Enggak dok gitu. Saya gak pernah pusing, gak pernah apa gitu. Ya, itu salah satunya kenapa dinamakan silent killer. Karena seringkali hipertensi itu tidak dirasakan, ya, atau bahkan tadilah yang minum obat, dia udah pernah hipertensi, terus minum obat, begitu minum obat, enakan, dia ngerasa, wah, saya udah enak kok gitu, gak usah minum obat lagi, berhenti, tiba-tiba olahraga, habis olahraga makan, oh apalah daging sapi, daging kambing gitu, tiba-tiba pas lagi joget-joget gitu kan, ada pesta, tiba-tiba pingsan jatuh. Kenapa? Pecah pembuluh darahnya. Ternyata kondisi yang ketika dia tidak ada keluhan itu tuh bisa jadi tekanan darahnya tuh sedang di atas 200, kemudian dia melakukan aktivitas yang tidak dikontrol, makanan yang tidak dikontrol yang semakin meningkatkan tekanan darahnya, dan pada saat itu pecah pembuluh darahnya, dia tidak bisa diselamatkan. Itu banyak kejadiannya, ya. Dan banyak kejadiannya salah satunya karena berhenti obat. Ya, jadi ini tuh kejadian ada pada orang yang memang dia tidak tahu hipertensi, tiba-tiba pecah pembuluh darahnya. Ada juga yang memang dia tuh tahu kalau dia tuh punya hipertensi, tapi karena ngerasa bahwa saya udah sembuh, udah enak kan, saya nggak minum obat dan tidak mengontrol makan dan lain sebagainya, itu terjadi pecah pembuluh darah. Ya, makanya stroke dan meninggal. Jadi stroke itu Bu, tidak hanya pecah pembuluh darah. Saya kasih tahu ke Ibu ya. Jadi stroke itu ada dua. Yang satu pecah pembuluh darah. Yang satunya lagi yang dinamakan stroke itu adalah otak itu kan dapat aliran darah ya Bu ya, dari jantung, pokoknya dari seluruh tubuh itu kan dapat aliran darah. Nah, salah satunya penyebab stroke itu adalah aliran darah ke otaknya itu berkurang. Kenapa? Karena penyempitan. Jadi yang harusnya selama ini ibaratnya mah kayak pohon disiramin terus gitu ya, sampai akhirnya dia tumbuh berbunga. Nah ini nggak, buat nyiramnya aja jadi sedikit kan airnya melewati ke sana, lama-lama gimana? Pohon itu kan jadi layu mati. Seperti itu. Nah itulah stroke yang kedua, itu namanya stroke infark. Infark itu ya ibaratnya mati jaringan otaknya karena suplai pembuluh darah, oksigen, nutrisi ke sananya berkurang gara-gara ada sumbatan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah biasanya sih yang paling cepat menyebabkan kematian yang pecah pembuluh darahnya. Biasanya salah satu penanganannya ya operasinya pun operasi besar gitu, dibuka tengkoraknya gitu kan, dikeluarkan si ibaratnya diobatin si otaknya yang pecah pembuluh darahnya itu, dan itu pun harganya ratusan juta, dan probabilitasnya atau kemungkinan dia selamatnya pun masih 50-50 gitu ya. Ini yang namanya silent killer. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik berobat teratur daripada malah jadi ancaman bagi kita. Pertanyaan yang paling sering berkaitan dengan darah tinggi terkait dengan obat, yang saya bahas sekarang adalah, dok, kalau saya minum obat terus gimana dong, ginjal saya rusak? Yang kedua, apalagi dok, hati saya bisa rusak, ya. Terus kupingnya budek gitu, dan lain sebagainya. Yang benar adalah justru ketika orang hipertensi tidak minum obat, maka komplikasi dari hipertensi itulah yang bisa membuat ginjalnya rusak. Kayak gitu. Bukan dari obat. Kalaupun ada obat efeknya ke ginjal, ibaratnya kalau orang muslimah ngomongin manfaat dan mudorot gitu ya, mudorotnya jauh lebih kecil daripada manfaat yang dihasilkannya gitu. Jadi efek samping yang dihasilkan dengan benefit atau keuntungan yang dihasilkan dari kerja obat itu terhadap tubuh kita, lebih banyak manfaatnya kerja obat itu terhadap tubuh kita dibandingkan efek sampingnya gitu. Ya. Jadi itu yang harus ibu-ibu catat ya. Dan ini kalau ngomongin penyebab kematian, kemarin udah disebutin lah bahwa hipertensi itu adalah salah satu penyebab kematian tertinggi juga di kita. Nah ini Bu, menjawab pertanyaan dok gitu, kalau misalkan sesuai dengan usia, apakah semakin tua usianya maka
batas normal tekanan darahnya tuh semakin naik? Maka jawabannya adalah tidak. Mau itu muda, tua, ganteng, cantik, kaya, miskin gitu, tekanan darahnya yang normal adalah 120 per 80 ya. Dan ini ada klasifikasi internasionalnya. Kalau dia sudah di atas 140 sampai 160 dan diastoliknya 90 sampai 100, itu sudah dikatakan hipertensi derajat 1 gitu. Lalu yang derajat 2 berapa? Yang di atas 160 per 100. Lalu gimana dok kalau di antara 120 sampai 140? Itu prehipertensi. Itu bisa tanpa menggunakan obat dan merubah pola makan saja. Ya, jadi kayak gitu. Jadi merubah aktivitas fisik dan pola makan itu bisa nih bikin orang yang prehipertensi itu nggak usah minum obat. Jadi kasarnya itu bisa disembuhkan lah kalau yang prehipertensi. Tapi kalau yang sudah sampai hipertensi itu yang sulit. Ya, terbayang sampai sini Bu? Bahkan Bu, penelitian terbaru ya mengatakan atau mengusulkan sebuah standar baru hipertensi, di mana yang dikatakan hipertensi kalau menurut penelitian tersebut di luar negeri itu bukan lagi 140 per 90, tapi semestinya 130 per 90 itu sudah masuk hipertensi. Itu kata penelitian terbaru, tapi belum ditetapkan menjadi keputusan global. Tapi sudah ada beberapa penelitian yang nunjukin nggak usah di 140 batasnya, 130 aja udah hipertensi lah. Soalnya kalau semakin ke 140, risiko yang dihasilkannya untuk bikin orang meninggal gara-gara tidak terkontrol dan lain sebagainya lebih besar. Maka diturunkan jadi 130 per 90 supaya yang diselamatkan bisa lebih banyak. Ada penelitian yang seperti itu. Ya tapi setidaknya lah yang sekarang masih berlaku umum 140 per 90. Di atas itu hipertensi. Ya Bu ya? Oke, terbayang sampai sini berapa ukurannya hipertensi? Oke. Ya, yang selanjutnya nih Bu, kalau ngomongin faktor resiko hipertensi ya. Nah, gitu. Enak ya? Jadi, ada faktor resiko yang bisa diubah, ada faktor resiko yang tidak bisa diubah. Faktor resiko yang tidak bisa diubah contohnya adalah umur, jenis kelamin, keturunan, itu nggak bisa diubah. Itu faktor resiko hipertensi ya. Nah, tapi ada faktor-faktor resiko yang bisa diubah. Contohnya adalah apa? Misalkan tuh berat badan, itu kan bisa diubah ya. Orang yang gemuk, orang yang obes, itu bisa diturunkan berat badannya dengan program diet gitu, supaya berat badannya normal. Ya, karena orang dengan sindrom metabolik itu tadi Bu ya, lingkar pinggangnya melebihi gitu ya, IMT-nya melebihi, kolesterolnya tinggi gitu. Itu beresiko tinggi untuk kejadian hipertensi. Jadi yang bisa dikontrol apa? Kurangi berat badannya menjadi berat badan ideal. Yang kedua adalah coba beraktivitas fisik. Karena kurang aktivitas fisik itu akan mendorong atau menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi. Ya. Terus yang selanjutnya apa juga? Merokok. Merokok juga jadi faktor resiko hipertensi. Minum minuman beralkohol, makan makanan yang tidak terkontrol seperti yang tinggi lemak, ya, tinggi garam gitu, ya. Itu bisa menjadi faktor resiko hipertensi. Nah, nanti sebenarnya kalau ngomongin faktor resiko, lebih banyaknya nanti Mbak Rini yang akan bahas. Nanti jadi nggak saya singgung banyak lah di sini ya. Yang selanjutnya, ini penyebabnya Bu ya. Jadi 90% hipertensi ini tuh tidak diketahui sebenarnya penyebab pastinya apa gitu ya. Paling yang bisa diketahui adalah faktor-faktor resiko yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi 10%-nya itu tuh bisa diakibatkan karena penyakit ginjal, kelainan hormonal, atau pemakaian obat tertentu. Jadi bisa jadi ginjalnya dulu yang rusak, akhirnya darahnya tinggi, bisa. Itu penyebabnya. Tapi sebagian besar itu tuh nggak bisa ketahuan karena apa penyebabnya. Paling yang bisa kita tahu faktor risikonya. Apa sih keluhannya? Nah, biasanya yang paling sering dirasakan adalah sakit kepala, ya. Sering nyeri kepala, udah diobatin minum paracetamol, masih juga kerasa sakit kepala, jangan-jangan darah tinggi. Yang kedua, kadang beberapa yang darah tinggi sampai ada yang mimisan, Bu ya. Terus pusingnya juga kayak ada yang rasanya migrain, itu ada. Kerasa berat di tengkuk gitu ya, apalagi setiap kali habis bangun tidur, itu bisa jadi. Susah tidur, mata berkunang-kunang, terasa suka lemah gitu ya, asa lemas badan gitu, itu bisa jadi hipertensi ya.
Seperti itu. Nah, komplikasinya apa Bu? Gitu. Komplikasinya itu dari mulai ke mata, ya dia bisa menyerang ke mata juga, ke otak dia bisa bikin stroke, ke ginjal dia bisa gagal ginjal, ke jantung penyakit jantung koroner, bahkan juga mungkin yang salah satu yang lebih seringnya juga adalah jantungnya jadi bengkak atau gagal jantung. Kenapa? Karena salah satu penyebab darah tinggi itu adalah ketika yang tadinya pipa saluran darah segede gini, kemudian dia ada penyempitan. Penyempitan gara-gara apa? Gara-gara lemak dan lain sebagainya. Sehingga jantung yang tadinya mompa itu salurannya gede, dia kan jadinya kerjanya ringan ya. Sekarang dia harus ada tekanan yang lebih besar lagi karena salurannya nyempit gitu Bu. Dan terus menerus melakukan seperti itu, lama-lama si jantung ini tuh akan membesar. Karena kan ibaratnya dia harus melakukan kerja yang besar gitu, sehingga otomatis terjadi pembengkakan pada jantung ini. Dan kalau berlangsung terus-menerus, maka terjadi yang namanya gagal jantung. Udah bengkak, dia lemah memompanya, aliran jantung balik, maka keluar bengkak, sesak di nafas, dan lain sebagainya. Kalau di rongsen, kelihatan jantungnya besar sekali. Itu dari hipertensi, salah satunya ya. Itu. Terus juga bisa kelainan arteri, itu juga bisa. Jadi sebenarnya target organ damage atau si organ-organ target yang bisa rusak karena hipertensi itu tuh banyak. Otak, mata, jantung, ginjal gitu, pembuluh darah itu bisa kena. Ya makanya jangan dianggap sepele hipertensi karena mungkin orang nggak ngerasain keluhannya sekarang. Ya. Tapi kalau udah sampai gagal ginjal, dulu Bu, waktu kita pernah ngelakuin pembinaan di Jatinegara sama ibu-ibu kalian juga, kita nemu ada satu orang yang gagal ginjal, tapi ini karena diabetes dan hipertensi sih, sama lah, nanti diabetes juga saya jelasin. Laki-laki, dia akhirnya sampai kena gagal ginjal gitu, dan setiap minggu dia harus cuci darah 2 kali, dalam seminggu tuh 2 kali. Dan namanya menyesal, itu tuh datang belakangan gitu. Ya, karena kalau di depan namanya bukan menyesal, tapi perencanaan, ya Bu ya, gitu. Kayak gitu. Tapi ya itulah. Tapi kalau misalkan ya masih untung lah gitu ya. Kalau hipertensi dia stroke dan stroke-nya habis itu sembuh, itu masih untung lah. Tapi kalau udah namanya gagal ginjal, itu tuh nggak bisa balik lagi. Ya, kalau orang pernah stroke diselamatin kan bisa ya Bu ya, kadang bisa sampai normal lagi kalau jalanin fisioterapi gitu ya. Tapi kalau ketika misalkan ginjalnya yang rusak sampai gagal ginjal, itu nggak bisa dibalikin. Satu-satunya jalan cuma cuci darah gitu. Dalam seumur hidupnya seminggu 2 kali harus terus cuci darah seumur hidupnya. Seperti itu. Dan nggak bisa disembuhin. Kalau gagal ginjal nyembuhinnya gimana Dok supaya saya nggak usah cuci darah? Ya cangkok ginjal. Itu, dan itu kan hal yang luar biasa gitu ya. Jadi ya jangan sampai karena sekarang belum ada keluhan, ibu-ibu baik itu ibu sendiri, keluarga ataupun masyarakatnya dibiarkan gitu. Karena ibu-ibu bisa melihat sendiri bahwa bahayanya bisa seperti ini berkaitan dengan darah tinggi. Nah, bagaimana pengobatannya? Nanti ada diet Bu. Makanannya tuh buat orang darah tinggi gimana? Kemarin sebenarnya udah sempat dijelasin bahwa kurangi asupan garam. Garamnya segimana? Bagusnya maksimal 1 sendok teh ya. Itu. Terus apalagi gitu ya? Yang selanjutnya adalah cara mengolah makanannya. Buat orang-orang darah tinggi, pengolahan makanan itu nggak boleh yang digoreng gitu. Bagusnya yang di mana ya? Direbus, dikukus, dia dipanggang, tapi bukan dibakar ya, dipanggang itu masih boleh, gitu ya, seperti itu. Terus perbanyak makan buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik, berhenti merokok dan lain sebagainya. Nanti Mbak Rini akan bahas banyak berkaitan dengan faktor resiko dan cara pencegahannya. Jadi sekarang saya nggak akan banyak itu ya. Terus melakukan olahraga juga sama, dan yang terakhir pemberian obat anti hipertensi. Ya, dan obat anti hipertensi ini harus diminum tadi seumur hidup. Obatnya macam-macam ya, ibu-ibu mungkin pernah dengar ada yang namanya captopril. Ya, captopril. Captopril diminumnya yang benar sebelum makan apa sesudah makan, Bu? Yang benar adalah sebelum makan, ya. Terus ada apa lagi? Ada amlodipin. Amlodipin diminum berapa kali sehari? Sekali. Kapan? Malam. Kenapa malam? Karena kalau misalkan ibu minum itu pagi atau siang, salah satu efek sampingnya adalah suka bengkak kaki. Karena dia itu ada salah satunya meningkatkan permeabilitas si saluran darah lah. Salah satu itu kenapa makanya diinikannya malam. Terus juga penelitian juga menunjukkan kalau diminumnya malam,
kinerja obatnya lebih optimal bekerja. Terus kalau kaptopril apa efek sampingnya? Batuk gitu. Kadang sebagian orang yang minum kaptopril suka batuk-batuk gitu kan, kayak gitu. Jadi ya selebihnya kalau misalkan batuknya mengganggu diganti jadi valsatran dan lain sebagainya. Banyak lah. Jadi untuk urusan obat, ibu komunikasikan aja sama dokternya. Ketika minum obat ada keluhan apa dan lain sebagainya, karena obat darah tinggi itu tuh banyak gitu ya. Jadi bisa jadi antara satu orang dan orang lainnya berbeda tergantung dengan kondisinya. Tapi obat ini jangan khawatir, diminum terus selama ibu rutin minum obat sesuai dengan anjuran dokter, insya Allah aman. Ya, seperti itu. Nah ini nih makanan yang harus dihindari yang berkadar lemak jenuh tinggi, kayak jeroan, ginjal, ya, gaji. Makanan yang diolah dengan garam yang tinggi, biskuit, cracker. Jadi biskuitnya pun yang bagusnya apa? Kayak Marie, yang manis-manis lah ya, kayak gitu. Terus minuman-minuman dan makanan-makanan kaleng kayak sarden, sosis, kornet dan lain sebagainya itu pun tinggi. Makanan apa lagi? Makanan yang diawetkan kayak dendeng dan lain sebagainya. Ikan asin jelas ya, udah diawetkan asin lagi kan gitu. Tapi dok masalahnya itu yang paling murah gitu. Ya carilah yang lain kayak apa, telur gitu kan. Telurnya tinggal dibagi 3 dalam sehari gitu. Ya kalau pengen murah gitu kan, jangan ikan asin gitu. Ya. Terus susu full cream, mentega, margarin, keju, dan lain sebagainya. Nih pecin juga bu ya, bumbu-bumbu penyedap. Terus kayak durian atau makanan-makanan yang mengandung alkohol juga itu bisa ningkatin darah tinggi. Ya, sehingga pencegahannya apa? Itu adalah melakukan pola hidup sehat, menjauhi faktor resiko yang bisa dikendalikan yang nanti Mbak Rini akan jelaskan. Terus mengkontrol tekanan darah secara teratur. Jadi bagusnya berapa kali dok saya ngontrol tekanan darah? Minimal sebulan sekali. Kemana? Bagusnya ya ke puskesmas. Tapi kalau nggak ke puskesmas kemana? Ke Posbindu. Ya, Posbindu sebulan sekali. Terus olahraga teratur. Olahraga teraturnya yang seperti apa? Nanti Mbak Rini juga akan jelaskan. Tapi secara umum saya kasih tahu ya buat ibu-ibu apalagi lansia itu yang low impact lah. Kayak apa low impact tuh? Senam gitu ya, jalan. Kadang kalau jogging pun lansia kadang suka ada yang nggak kuat atau lututnya sakit gitu kan. Atau sepeda, kalau lansia yang bisa sepeda boleh. Janganlah lansia disuruhnya main basket, futsal gitu kan. Kayak gitu atau volley, ripuh lah gitu ya bu ya, jangan gitu, berat gitu. Ya jadi yang low impact aja. Bagusnya durasinya berapa? 150 menit dalam seminggu. 150 menit dalam seminggu dibagi berapa kali? Ya bisa dipecah antara 3 sampai 5 kali. Ya kayak gitu, itu yang bagusnya. Ya. Terus ya ini mematuhi terapi yang diberikan. Dan yang terakhir, terapi yang diberikan itu ya obat ya bu ya. Yang terakhir hindari stres. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri stres itu tuh jadi salah satu penyebab yang banyak ditemukan. Jadi ibaratnya ibu tuh udah jaga makanan, udah olahraganya bagus, menjauhi rokok, minum obat teratur gitu ya. Tapi kenapa darah saya masih tinggi dok? Ternyata baru berantem sama si bapak seminggu yang lalu. Itu bisa. Atau tiba-tiba ketika ditanya ada masalah lain gak bu? Gitu. Iya dok nih anak saya tuh harus bayaran gitu. Tapi kebetulan si bapak belakangan ini baru di PHK. Nah yang kayak gitu. Atau juga ya ketika ditanya misalkan tuh kenapa? Aduh dok ini ada pelakor nih gitu di rumah tangga saya gitu. Bisa gitu ya. Karena seperti itu bu. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang, saya dosen di Fakultas Kedokteran Unpad mengajarkan kepada mahasiswa, para calon dokter itu, pendekatan yang harus dilakukan oleh dokter sekarang tuh harus holistik. Holistik itu seperti apa? Jadi dilihat biopsikososial aspeknya. Kalau biopsikososial aspek itu apa? Jadi yang pertama bio itu dalam artian biologisnya ya, secara medisnya tuh apa? Kayak tadi tekanan darahnya tinggi nggak, selnya kayak gimana, itu ngomong biologisnya lah gitu. Yang kedua ngomongin apa? Ngomongin psikologis. Psikologis itu permasalahan mental yang dihadapi oleh pasien. Karena bisa jadi secara biologisnya pasien ini normal, tapi secara psikologisnya pasien ini bermasalah. Sehingga ada di kedokteran itu yang namanya penyakit psikosomatis. Jadi penyakit-penyakit yang diakibatkan bukan karena fisik, tapi lebih kepada mental dan akhirnya muncul gejala-gejala yang seolah ada kelainan fisik. Itu psikologis. Dan selain psikologis, ternyata permasalahan sosial itu pun bisa mendorong terjadinya penyakit gitu. Ya sosial itu dalam artian hubungan dia dengan tetangganya, ya kan? Hubungan dia dengan kantornya dan lain sebagainya. Jadi yang diperhatikan tidak hanya biologis,
tapi psikisnya dan lingkungan sosial pasiennya. Dan sebagai seorang dokter harusnya dia bisa mengintervensi semua hal tersebut gitu. Nah makanya ibu-ibu kader pun sebenarnya harus bisa mengintervensi ke semua hal tadi, termasuk menghindari stres. Bagaimana caranya nanti Mbak Rini juga akan menjelaskan. Ya, ini hipertensi gambaran umumnya. Kita masuk dulu ke diabetes untuk kemudian tanya jawab ya Bu ya, biar digabungin. Coba yang slide diabetesnya. Ada? Oke, ya. Nih Bu, diabetes itu kan biasanya kalau orang awam nyebutnya dengan kencing manis ya Bu ya. Ditandai dengan apa? Tingginya kadar gula dalam darah. Berapa sih Bu tingginya kadar gula dalam darah kalau diperiksa sewaktu? Sewaktu itu dalam artian ya kayak tadi lah yang diajarin Mbak Hanifah ya. Kapan aja gitu, diperiksa berapa Bu? Di atas 200. Tapi kalau ketika dia puasa, di atas berapa Bu? 126 ya, itu. Nah, sebenarnya penyakit diabetes itu apa sih gitu ya? Jadi sebelum ke slide berikutnya, jadi gini Bu, di dalam tubuh ibu-ibu sekalian ya, itu tuh ada yang namanya hormon insulin Bu, ya. Hormon insulin itu tugasnya apa? Tugasnya dia merubah gula dalam darah ke dalam cadangan energi atau menjadi cadangan energi di dalam tubuh. Jadi segala asupan makanan ya yang masuk ke dalam tubuh ibu-ibu semua itu tuh mengandung gula. Ya, terutama makanan-makanan pokok. Itu tuh mengandung gula darah. Nah, sama si hormon insulin, gula darahnya itu tuh dipecah, diubah ke dalam bentuk penyimpanan energi yang aman buat tubuh. Ngerti nggak Bu? Jadi yang memiliki perannya itu adalah hormon insulin. Nah lalu kalau penyakit diabetes ini apa Dok yang terjadi gitu? Kan kalau misalkan tadi mah darah tinggi bisa jadi karena penyempitan, jantung mompanya jadi lebih tinggi tekanannya, maka terjadi tekanan darah tinggi. Nah kalau diabetes kenapa? Atau apa penyebabnya? Penyebabnya ada pada hormon insulin itu yang dihasilkan oleh pankreas. Ya, jadi apa sih penyebabnya tuh gimana emang hormon insulin? Kalau ngomongin diabetes, ibu-ibu harus tahu bahwa diabetes itu ada dua jenis. Ada tipe 1 dan ada tipe 2. Tipe 1 artinya apa? Tipe 1 itu adalah memang ketika anak itu lahir ada gangguan di pankreasnya sehingga hormon insulin yang dihasilkan di dalam tubuhnya nggak ada. Gitu. Ngerti nggak? Itu yang tipe pertama. Makanya tipe pertama itu muncul biasanya pada anak-anak kecil gitu. Karena sejak dia dilahirkan, pankreasnya itu nggak ngasilin hormon insulin, sehingga dia nggak ada yang mengubah gula dalam darahnya menjadi cadangan energi yang aman untuk tubuh gitu. Nangkep Bu? Itu yang diabetes tipe 1. Nah lalu kalau diabetes tipe 2 gimana Dok? Nah kalau diabetes tipe 2 dari dia lahir tuh normal gitu, insulin dihasilkan oleh pankreas dan lain sebagainya. Tapi lama-lama insulinnya itu tuh capek Bu gitu. Kenapa capek? Karena si orang yang punya insulinnya itu, tuannya gitu ya, tuannya itu tuh nggak menjaga pola makannya dengan baik. Jadi insulin itu kan memang kerjaannya mengubah gula dalam darah ke dalam bentuk penyimpanan energi. Tapi kalau gula darah yang diubahnya terlalu banyak, tiap hari dikasih asupan gulanya tinggi lagi, lama-lama si insulinnya tuh jadi jenuh. Jenuh tuh dalam artian jadi apa ya? Jadi ya kalau dibahasakan mudahnya tuh jadi capek lah, jadi lemas lah, jadi kayak tidak memiliki tenaga lagi untuk mengubah gulanya itu menjadi cadangan energi yang baik gitu. Ya. Jadi yang kedua diakibatkan karena masalah itu. Insulinnya ada, tapi ya karena terus-menerus dikerjain sama bapak ibu sekalian misalkan tuh ya. Jadi dia kelelahan dan akhirnya tidak bisa kembali menjadi normal. Itu yang mekanisme yang kedua. Nah, banyak di kita yang justru karena penyebabnya itu adalah diabetes mellitus tipe 2 gitu. Kenapa? Asupan gulanya tinggi, ya, asupan lemaknya tinggi gitu kan, dan aktivitas-aktivitas lain yang mendorong untuk pengurangan itu seperti aktivitas fisik dan lain sebagainya itu sedikit gitu. Sehingga ya ujung-ujungnya insulinnya jadinya kecapean dan akhirnya ya gula darahnya tetap tinggi di darah pasien tersebut. Kebayang mekanismenya Bu? Jadi ada dua hal itu. Nah kalau ngomongin jumlah makan kemarin udah dijelasin ya, jadi nggak usah saya bahas lagi. Nah ini Bu dikatakan DM kalau di atas 200 dan gula darah puasanya di atas 120.
26. Nah, apa gejalanya? Ini Bu, gejala khasnya dari diabetes mellitus. Yang pertama itu dia ada 3 sebenarnya gejala khasnya ya. Jadi dia tuh sering lapar, itu yang pertama. Jadi kalau bahasa kedokteran itu ada 3, polidipsi, polifagi, poliuri. Poliuri itu tuh jadi dia sering kencing. Jadi salah satu gejala klasiknya diabetes mellitus adalah pasien itu tuh jadi sering kencing dibandingkan dengan sebelumnya. Pasien itu jadi lebih sering kencing daripada biasanya. Yang kedua, pasien itu lebih sering haus gitu, ya. Jadi lebih sering haus daripada biasanya. Dan yang ketiga, pasien itu lebih sering merasakan lapar dibandingkan biasanya. Itu gejala khasnya diabetes mellitus ada 3. Nah, lalu yang lainnya, apalagi tambahannya? Nih, berat badannya tuh turun. Orang dengan diabetes mellitus berat badannya itu turun cukup signifikan, ya itu, ya. Terus yang selanjutnya apa? Dia jadi cepat lelah juga. Kadang suka bawaannya ngantuk, gitu ya. Kadang sering juga infeksi pada saluran kemih. Karena kan gula itu Bu di darah itu tuh jadi makanan yang enak buat bakteri. Jadi salah satu kenapa orang yang punya gula kalau dia sakit infeksi lama sembuh? Kenapa? Karena si bakteri itu dapat makanan yang banyak di dalam tubuh pasien. Jadi kalau orang diabetes kalau kena infeksi itu jadi lebih susah sembuh infeksinya gitu ya. Atau kalau misalnya keluhan lainnya yang bisa dilihat kalau dia lukanya itu susah sembuh gitu ya, seperti itu. Itu beberapa keluhannya yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Penyebabnya apa? Nggak bisa dipungkiri tadi Bu, keturunan itu ada, kegemukan, ada obat-obatan tertentu yang bisa mendorong ke arah diabetes. Contohnya apa? Glukokortikoid. Glukokortikoid itu apa? Yang sering ibu-ibu tahu ada di warung-warung ya, atau ada di apotek yang sering dijual bebas. Ibu pernah nggak minum obat namanya dexamethasone? Dan enakan ya kadang minum dexamethasone tuh, jadi kadang sakit apapun minumnya dexamethasone gitu. Itu bisa mengakibatkan jadi faktor resiko diabetes mellitus. Atau dexamethasone ini ditemukan pada obat-obatan warung yang dijual di warung bebas, itu tuh obat setelan. Nah, obat setelan Bu yang warna-warni yang udah diplastikin, obat buat nyeri pegel gitu, ya. Itu obat setelan namanya. Itu pun mengandung dexamethasone salah satunya. Terus apalagi jamu-jamuan untuk pegalinu, biasanya itu mengandung itu. Apalagi kalau jamu-jamunya tidak tersertifikasi. Bahkan Bu, yang seolah tersertifikasi kayak apa ya dulu tuh? Obat jamu pegalinu Captawon kalau nggak salah atau apalah gitu ya. Itu dalamnya pun ada juga dexamethasone gitu, ya. Jadi sekarang tuh kalau kita pengen percaya sama jamu, itu yang benar-benar dikeluarkan oleh pabrik-pabrik yang memang sudah tersertifikasi dengan baik dan ada labelnya betul gitu. Karena obat-obatan Cina yang gak jelas, apalagi jamu yang gak ada labelnya, obat setelan yang warna-warni yang dijual di warung, atau dexamethasone yang ibu kadang suka beli ke apotek, itu bisa jadi salah satu faktor resiko diabetes mellitus. Yang selanjutnya apa? Itu ada kebiasaan merokok, ya, konsumsi alkohol dan soft drink, ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin diabetes, kadang orang suka bilang, Dok, saya kan nggak pernah makan makanan gula gitu kayak soft drink, saya nggak pernah makanan-makanan yang manis, saya nggak pernah. Tapi memang saya tuh sering makan gitu. Jadi ya makan padang pagi, siangnya makan padang juga, malam gitu ya. Saya bikin aja di rumah nasi sama mie gitu. Jadi ya kerjaannya banyak makan gitu. Ya seolah gitu. Yang manis-manisnya mah kurang Dok gitu. Kayak teh manis jarang gitu. Saya mah senangnya makan nasi aja gitu. Ya gitu. Nah, secara tidak disadari, sebenarnya nasi, makanan-makanan seperti tadi, ketika masuk ke dalam tubuh, itu tuh diubahnya jadi gula gitu. Ya, jadi bisa jadi orang yang seolah kayak jarang makan manis-manis, tapi dia makannya banyak gitu ya, dan gak menjaga pola makannya, itu bisa menjadi faktor resiko gula. Ya, itu. Nah, terus bagaimana dampaknya? Ini sebenarnya sama lah kayak tadi hipertensi. Dia bisa ke mata, kalau ke luka dia sulit sembuh, dan yang terakhir ke gagal ginjal. Pengobatannya macam-macam Bu, ada glibenclamid, nama obatnya metformin, atau bahkan ada yang pakai suntik insulin. Ya, itu beberapa pengobatannya. Terus ya ini cara menyuntik insulin, ya mungkin buat ibu-ibunya cukup tahu aja lah, nggak usah dijelasin. Dan nyuntik insulin ini ya ini setiap hari Bu gitu. Kadang sekali sehari ada yang 2 kali, 3 kali gitu. Dan seumur hidupnya melakukan suntik terus saja setiap hari.
ya. Karena kalau nggak kayak gitu, ya kolaps dia, gula darahnya terlalu tinggi, ya. Biasanya yang pakai insulin itu siapa? Dia yang diabetes mellitus tipe 1. Karena ibaratnya insulinnya memang udah nggak ada kan dipakai itu. Atau siapa? Orang-orang dengan diabetes mellitus tipe 2, tapi dengan obat-obatan si respon terapinya kurang baik. Maka ditambah insulin suntik, ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mencegahnya? Lagi-lagi ini nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rini. Olahraga teratur, kurangi asupan gula, perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran, merokok dan konsumsi alkohol. Nah ini mah sama semua lah gula gitu ya, kayak tadi hipertensi. Tapi bedanya kalau untuk masalah pola makan gini, kalau untuk ngatasin yang diabetes mellitus, salah satu kunci yang penting untuk orang-orang diabetes adalah ibu perbanyak atau kurangi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, tapi perbanyak makanan berserat. Kenapa? Kalau karbohidrat tidak dikurangi masuk ke dalam tubuh itu jadinya gula, ya. Tapi kalau ibu cuma mengurangi karbohidrat tapi tidak dibarengi dengan sayur dan buah, misalkan gitu ya, apa yang akan terjadi? Yang ada lapar, akhirnya nyari apa? Saya emang nggak mau makan nasi, beli aja gorengan lah gitu. Ya satu gorengan dengan satu kepala nasi itu sama kalorinya, gitu, dan gulanya sama, gitu. Bahkan akhirnya yang dia pengen ngurangin nasi, jadi yang tadinya satu ngurangin jadi setengah, tapi gorengannya diganti jadi 5 gitu. Ya suka ada kan yang kayak gitu kan, diet gitu, nggak mau makan nasi, jadi seolah nasi yang bikin gemuk. Padahal nggak cuma nasi yang bikin gemuk, tapi juga gorengan gitu kan, makanan-makanan snacking gitu, itu juga bisa bikin gemuk. Jadi kenapa selain karbonya dikurangin, sayur dan buahnya yang ditambah? Karena sayur dan buah, terutama sayur, ketika dia masuk ke dalam tubuh kan kandungan gulanya sedikit gitu. Bahkan gitu kan si sayur itu kan gak diserap dalam tubuh, nanti dibuang lagi gitu ya. Jadi berat badannya pun bisa terkontrol gitu kan, tapi tubuh merasakan sensasi kenyang ya. Atau kalau aduh dok, saya emang nggak bisa kalau nggak makan nasi. Ya pokoknya setiap kali makan kalau nggak ada nasi, kalau nggak ada nasi atau nggak makan nasi kayak belum makan aja gitu. Ya udah Bu, kalau misalkan memang ibu tidak bisa hidup tanpa nasi gitu ya, coba ganti nasinya. Yang tadinya nasi putih ganti ke nasi merah. Apa sih bedanya nasi merah dok? Kalau nasi putih dia melepaskan gulanya tuh cepat. Kalau nasi merah dia ngelepasin gulanya lebih lama, perlahan-lahan ke darah. Sehingga apa? Sehingga yang pertama ya kandungan gula darah dalam darahnya itu rendah, dan yang kedua sensasi kenyangnya jadi jauh lebih lama kalau ibu-ibu makan nasi merah. Bahkan ya ibu-ibu sekalian, kalau ngomongin pola makan, kalau ibu-ibu tahu ada yang namanya dokter Tan, perempuan, dia terkenal banget di daerah Tangerang sana. Kalau dokter Tan bilang, sebenarnya ya kita itu gitu, makan gak harus pakai nasi, daging dan lain sebagainya. Dengan makan buah-buahan segar dan sayur-sayuran segar itu sudah cukup semua kebutuhan kalori ibu. Karena karbohidrat itu tuh di sayuran tuh ada Bu gitu, ya seperti itu. Jadi ya makan aja sayuran-sayuran, itu jauh lebih sehat gitu. Ada yang berpendapat seperti itu pun nggak salah gitu ya. Yang penting ibu bisa mengontrol itu ya. Terus apalagi yang harus diperhatikan? Nah ini Bu, ketika orang-orang dengan diabetes, apalagi gulanya sangat tinggi, tolong gunakan alas kaki dimanapun termasuk di dalam rumah. Kenapa? Orang dengan diabetes, kalau gula darahnya tinggi, salah satu efeknya adalah dia mengurangi sensitasi saraf. Jadi, orang diabetes, kalau udah gulanya tinggi dan sarafnya keganggu, nginjek paku payung di ruangan ini, sama kita yang normal, nginjek paku payung, kita baru sedikit aja udah au gitu teriak ya. Orang diabetes tuh sampai nancep jalan-jalan aja, udah, gak kerasa gitu. Ya, gak kerasa Bu gitu, karena kebas. Salah satu ciri diabetes pun adalah kebas Bu, mati rasa ya, itu. Dan ketika berdarah, darahnya tuh susah sembuh gitu ya, jadi penyembuhannya pun luka itu tuh susah. Sehingga apa? Ya sehingga harus menggunakan alas kaki ketika berpergian, atau bahkan di rumah pun ya pakai alas kaki juga gitu. Tapi pakai alas kakinya pun harus dipilih, jangan sampai alas kaki yang sempit. Karena bahkan bisa jadi yang tadi untuk menghindari luka pada pasien diabetes, justru alas kakinya yang bikin luka pada pasien diabetes. Itu ada kayak gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan ya. Terus bahkan juga untuk pasien diabetes, apalagi yang gulanya tinggi dan di kakinya kadang suka banyak luka, itu tuh ada namanya perawatan khusus luka buat perawatan kaki buat orang-orang diabetes.
Setiap harinya harus dikasih lotion biar lembab gitu ya, gitu-gitu. Kukunya harus digunting tidak terlalu pendek gitu ya, seperti itu. Ya, terus dihangatkan dengan air hangat pakai handuk dielap gitu. Itu untuk menjaga. Kenapa sih kaki dok yang dijaga ya? Karena kan kaki yang paling bawah yang nginjek kemana-mana. Kalau tangan kan kelihatan ke kontrol ya gitu, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Terus tadi membatasi makanan yang banyak gula, cek gula darah secara teratur, nah dan seterusnya lah. Paling secara itu sih umumnya ibu-ibu sekalian. Dan intinya sih kembali lagi kepada kemarin yang disampaikan. Lalu peran ibu sebagai kader apa? Ya peran ibu sebagai kader adalah bagaimana mendorong masyarakatnya itu melakukan cerdik. Ya Bu ya? C-nya apa Bu? Cek kesehatan secara berkala, ya kan? Karena biar kita tahu, karena gini, orang diabetes itu pun harus minimal sebulan sekali dia cek gula darahnya. Orang hipertensi minimal pun demikian. Orang-orang yang normal minimal 6 bulan sekali tetap cek, ya. Jadi dengan cek itu kita bisa mengetahui risiko kita terhadap penyakit tersebut. Yang E-nya apa Bu? Menyakan asap rokok, ya. Si rokok ini tuh bandel banget ya gitu. Hampir semua penyakit tuh ada gitu. Nah makanya nanti di akhir, nanti mungkin ketemu lagi sama saya, kita akan bicara tentang bagaimana strategi kita untuk mengurangi dampak rokok di lingkungan ibu. Kita akan bicara tentang itu. Karena si rokok ini tuh ya ibaratnya bandel banget lah gitu ya. Susah gitu ya. Kadang suami sendiri atau anak sendiri aja susah gitu ya. Itu nanti, ini tantangan terbesarnya ya. Seperti itu E-nya. Terus R-nya apa Bu? Rajin berolahraga. Makanya nanti salah satu goalnya Posbindu PTM yang akan ibu-ibu bina itu tuh harus menyelenggarakan kegiatan aktivitas fisik bersama minimal 1 minggu sekali di daerahnya yang akan kita pantau. Ya. R-nya. D-nya apa Bu? Diet sehat yang tadi ya dijelaskan. Bahkan kan kalau germas kan ada gerakan makan buah dan sayur. Atau makan bisa jadi gitu aktivitas fisiknya dibarengi dengan gerakan makan buah dan sayur dengan cara di kadernya itu atau di lingkungannya itu kita bikin urban farming gitu. Jadi seminggu sekali masyarakat beraktivitas berkebun, itu kan aktivitas fisik ya Bu ya. Nanti hasil kebunnya kita panen untuk makan bersama buah dan sayur. Itu kan bisa ya. Itu. Apalagi Bu, I-nya? Istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup tuh gimana? Coba waktu istirahatnya tiap hari tuh sama jamnya. Terus yang bagus tuh yang berkualitas ya 30 menit setelah ibu berusaha tidur udah langsung tidur. Ibu ketika tidur nggak kebangun sampai besok paginya. Dan ketika besok paginya bangun kerasa enakan, seger gitu. Jadi bukan yang tidur kebangun lagi, itu kan tidak berkualitas ya. Jadi ya intinya istirahat yang cukup. Dan yang terakhir kayaknya kelola stres. Makanya buat ngelola stres apa? Gabung ke perkumpulan sehobi gitu ya. Kalau ibu-ibu yang senang hobi ya ikutlah gabung sama hobi senam. Yang senang pengajian dia rutin ikut pengajian ya. Intinya sih kelola stres aja gitu. Ibu-ibu yang suka mancing gitu ya. Asal jangan mancing keributan gitu kan. Ibu-ibu yang suka shopping ya shopping. Tapi nanti yang darah tingginya bapaknya jadinya kan gitu. Mindahin darah tinggi itu mah namanya kan gitu. Kayak gitu. Ya mungkin seperti itu gambaran umumnya Bu. Boleh ada pertanyaan 2 silakan. Ibu 1 dari meja itu perwakilannya, 1 lagi Ibu. Oh 3 boleh deh ya. 1, 2, 3 dulu. Ibu mangga yang di meja sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, kalau misalnya dia penderita hipertensi, dia rutin minum obat, tapi dia juga rajin tensi, tapi untuk beberapa lama setelah dia minum obat agak turun tensinya. Misal dia minum obat yang 10 mili, karena untuk beberapa lama ini kebetulan dia tensinya agak turun, bisa nggak kalau diturunkan untuk yang 5 mili? Oke, bagus pertanyaannya Bu, terima kasih. Yang meja ini Bu, silahkan. Silahkan Bu, siapa? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ningsi. Ya. Yang akan saya tanyakan Dok, karena suami saya juga penderita diabetes. Itu yang saya lakukan tiap minggu pengecekan. Itu bagaimana Dok? Oke, baik. Ya, terima kasih. Bagus juga pertanyaannya Bu. Ada lagi terakhir tadi meja itu ya? Ya, silahkan Bu. Ya, terima kasih. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah betul kalau kena penyakit diabetes itu dari pola makan, dan itu katanya makan nasi yang dulu katanya dari dandang ada asap yang bisa keluar, sekarang pakai Magicom. Nah, apakah itu dari gejala itu aja yang saya Ya, tanyakan. baik, terima kasih Bu. Pertanyaan juga bagus ya, apalagi itu kan sempat viral di grup-grup WhatsApp ya, seperti itu. Oke. Ya baik, langsung saya jawab. Boleh tapi tepuk tangan dulu buat 3 orang penanya tadi. Baik ibu-ibu sekalian, pertanyaannya cukup bagus semua dan ya cukup mewakili lah yang belum saya jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan tadi, Dok. Ini udah minum obat rutin teratur, awalnya saya 10 mg nih pakai amlodipin. Kemudian lama-lama kok waktu di tensi kok kayak normal terus ya Dok ya gitu, jadi 120 bahkan jadi lebih rendah gitu, jadi 110. Itu gimana Dok? Bisa nggak diganti obatnya? Jawabannya adalah bisa Bu. Jadi asal dengan syarat bukan ibu yang ganti obat, tapi dokter. Jadi konsultasi ke dokter, Dok gimana gini. Oke deh Ibu, boleh. Beberapa pasien saya juga seperti itu. Jadi pertama ketika datang ke saya, tensinya dia 185 atau berapa lah. Akhirnya saya kasih amlodipin 10 mg. Ibu kontrol seminggu lagi gitu. Ya saya kasih waktu seminggu atau 2 minggu lah. Kalau nggak ada keluhan ya sebelum 2 minggu nggak usah datang nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata sebelum 2 minggu ada keluhan ya jangan nunggu 2 minggu, ibu datang aja gitu. Akhirnya setelah 2 minggu nggak ada keluhan pas dicek gitu kan, apalagi kalau pasiennya punya alat kontrol tadi ya yang digital, dia bilang Dok tiap hari tensi saya normal terus kok, bahkan sempat 110 gitu. Oh ya udah Bu, kalau kayak gitu coba kita turunkan jadi 5 mg amlodipinnya. Coba dicek lagi kalau ternyata dengan 5 mg tensinya terkontrol terus, ya udah lanjut aja yang 5 mg. Ya seperti itu Bu ya. Jadi itu bisa. Jadi modifikasi obat itu tuh bisa sesuai dengan kondisi pasien asal dikonsultasikan dengan dokter. Karena kan dokter yang lebih paham gitu ya. Tapi nanti begitu bulan depan kontrol lagi dan seterusnya. Nah pertanyaan yang kedua, kalau pasien suami saya atau keluarga saya atau saya punya diabetes, itu kalau diceknya seminggu sekali gimana Dok? Boleh. Bahkan sebenarnya nggak cuma seminggu sekali, 2 hari sekali dan seterusnya pun boleh. Apalagi terutama ketika ada keluhan gitu kan. Ya kalau nggak ada keluhan kan kadang kalau usah dicek juga nggak apa-apa lah. Kalau tidak ada keluhan, seminggu sekali itu boleh. Udah cukup bagus lah. Seminggu sekali terkontrol. Tapi kalau kadang orang diabetes kadang suka ngerasa loh ketika dia gulanya tinggi atau gulanya rendah, ada keluhan yang dirasain sama badannya. Apakah misalkan tuh kerasa agak hangat, gerasa agak pusing gitu kan, agak berat. Ya udah, dia cek aja. Oh bener ternyata tinggi. Dan habis minum obat, dia malamnya mau cek lagi. Wah udah normal lagi, boleh. Karena kan alat ukur gula darah sewaktu itu kan itu buat kontrol. Jadi ya bisa kontrol kalau nggak ada keluhan seminggu sekali, sebulan sekali. Bahkan untuk yang ada keluhan 6 bulan sekali. Tapi ketika dia memang sudah punya diabetes, ya itu mas sewaktu-waktu ketika diperlukan dia bisa cek itu. Karena itu jadi salah satu indikator yang bisa kita tahu harus ngapain. Contoh nih, ketika pasien diabetes salah satu komplikasi terseringnya adalah hipoglikemi. Jadi gula darahnya tuh rendah, ngedrop. Itu bisa loh Bu. Jadi orang diabetes itu 2, bisa jadi gula darahnya tinggi banget, bisa jadi rendah banget. Nah pas dia ngerasa agak pusing, sempat mau pingsan, terus keluarganya ngecek gula darahnya, wah ternyata di bawah 50 gitu. Wah berarti dia rendah nih gula darahnya, bisa jadi dia minum obat. Obat diabetes itu kan ada yang diminum sebelum makan. Nah pas habis minum obat, mungkin dia sibuk lupa makan gitu, jadi drop gitu. Nah pada saat itu bisa jadi langsung dikasih makan yang manis gitu. Jadi boleh Bu, itu tergantung kebutuhan ya. Karena kan ketika kita menusuk pun, ketika menusuknya dengan benar, bersih, itu kan luka yang dihasilkannya kecil gitu ya. Jadi nggak apa-apa, aman ya. Dan yang terakhir gitu, apakah Magicom itu jadi salah satu faktor resikonya? Sebenarnya riset yang menunjukkan terhadap itu belum ada riset yang pastinya. Kalau kita kan akademisi gitu, dosen tuh kan ngomongnya pasti kalau ngelihat ini tuh berhubungan atau enggak kan harus ada paper atau artikel ilmiah yang dipublish gitu. Nah sampai sejauh itu belum ada. Tapi terlepas dari itu, ya memang nasi itu memang jadi faktor resikonya diabetes. Tadi yang saya sampaikan ya, makan nasi aja terus, orang-orang sering makan nasi gitu ya. Nasi putih apalagi ditambah tadi dengan kuah rendang dan lain sebagainya gitu. Ya itu bisa jadi faktor resiko juga gitu. Tapi orang yang cuma makan nasi doang terkontrol dari Magicom, apakah jadi diabetes? Ya juga gitu. Karena faktor resikonya kan banyak. Nggak cuma nasi. Nasi memang iya, tapi kan tergantung intensitas, jumlah, takaran gitu kan seperti itu. Nah signifikan nggak Magicom itu
merubah atau mendorong orang terjadinya diabetes. Kalau seandainya itu benar, Bu, ya, pemerintah nggak akan tinggal diam. Dan selama ini pun gitu orang bikin magicom dengan jenis A, B, C, D dan seterusnya, mereka pun pasti sudah punya riset. Kalau tadi yang saya sampaikan di awal, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, pasti hal-hal seperti itu akan ditarik. Contohlah tadi kasus terakhir yang sebutin kopi gitu. Di luar negeri sana penelitian tentang kopi sudah banyak, dan salah satunya meneliti bahwa akrilamid itu menimbulkan kanker. Maka yang dilakukan adalah harus ada tanda peringatan di kopi itu bahwa kopi itu bisa menyebabkan kanker. Ada kan tindak lanjutnya gitu. Nah selama itu belum ada di kita gitu ya. Nah kayak rokok kan jelas gitu kan. Kenapa? Nah, kenapa rokok masih dihisap aja? Nanti kita bahas di akhir. Ya, yang pertama gini Bu, tapi gambarannya kenapa masih dihisap aja? Kemarin saya sempat ngebahas tentang adiksi Bu. Nah, rokok itu salah satunya bisa menimbulkan adiksi. Namanya orang udah ketagihan, kecanduan, itu tuh seperti itu. Bahkan Bu, mohon maaf ya, ada penelitian yang dilakukan oleh Departemen Jiwa, jadi mahasiswa di bagian jiwa Rumah Sakit Hasan Sadikin gitu. Dia tuh membandingkan tingkat kepuasan antara orang yang merokok, menggunakan nafza, dan mohon maaf berhubungan seksual. Orang mendapatkan kenikmatan nomor satu karena nafza, keduanya karena rokok, ketiganya hubungan seksual, keempatnya makan. Jadi bahkan posisinya sampai di atas itu. Ya kebayang nggak orang jadi adiksinya terhadap rokok seperti itu gitu. Lalu kenapa pemerintah tidak menghentikan itu? Wah itu mah politiknya besar gitu. Bahkan kalau ngomongin undang-undang pertembakawan, ada satu pasal yang hilang terkait dengan rokok itu yang entahlah mainannya siapa. Ya bisa jadi gitu. Jadi itu berat pula. Ngomongin rokok itu berat, Ibu tidak akan kuat kalau ngomongin masalah regulasinya. Biar bilang saja Bu kalau itu ya. Jadi itu Bu. Dan tapi kalau untuk ngomongin rokok, walaupun tadi banyak masalahnya, udah dijual ada peringatannya menyebabkan kanker, impotensi dan lain sebagainya, bahkan ditampilin gambar-gambar yang serem, orang juga tetap aja ngerokok. Nah tapi pemerintah pun gak tinggal diam. Ada beberapa upaya yang dilakukan. Salah satunya nanti Bu yang akan dijelasin di akhir acara ini. Pemerintah membuka nomor hotline ya, jadi telepon gratis buat orang-orang yang mau berhenti merokok yang bisa diakses 7 kali 24 jam. Itu salah satunya. Nomor teleponnya berapa nanti ditampilin di akhir ya. Jadi itu bisa ada orang kalau berhenti merokok tinggal telepon nomor itu, mau nanya tentang bahaya, caranya, konsultasi, konseling itu ada. Ya, seperti itu. Oke, ibu-ibu sekalian, karena ngomongin rokok Bu, jangankan ibu-ibu atau suaminya atau anaknya, dokter-dokter aja Bu, dokter spesialis penyakit dalam, dokter jantung, itu pun banyak yang merokok Bu. Jadi memang tantangannya besar gitu. Karena apa ya? Karena tadi orang ketika udah dapat efeknya rokok, dia susah lepas dari situ. Ada orang-orang tuh yang memang dia ingin lepas tapi sulit. Ada orang yang memang nggak peduli gitu. Saya tuh yang memang ngerokok, mau orang ngomong apa juga bodoh lah. Yang penting gua ngerokok enak, ya udah gitu. Ada orang yang pengen berhenti tapi nggak gampang gitu, ya. Termasuk beberapa teman saya pun dokter, dia pengen berhenti, susah gitu. Padahal dia tahu bahayanya apa dan dia pun pengen gitu. Tapi untuk ketika melaksanakannya itu susah. Kebanyakan orang yang berhenti merokok yang saya temukan itu adalah karena dia sudah ada penyakit berat yang akhirnya menimbulkan kondisi fisik di tubuhnya, akhirnya dia berhenti. Contoh apa? Gara-gara rokok dia kena TBC sampai muntah darah hebat, sempat hampir mau meninggal, anak-anaknya masih kecil, semenjak itu dia berhenti. Ada yang kayak gitu. Atau kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya ibaratnya shock terapinya itu besar gitu, sehingga membuat orang itu berhenti. Tapi ada juga loh orang yang merokok dengan mudahnya dia bisa berhenti. Ada. Jadi memang benar-benar case-nya spesifik lah kalau berkaitan dengan rokok. Ya. Oke Bu, baik, nanti ini akan kita bahas lagi di akhir. Mungkin karena waktunya sudah habis ya Mbak Sela ya. Udah habis ya? Jadi nggak kita bukan tanya jawab lagi. Nah nanti ibu-ibu bisa baca di slide itu. Bahkan mungkin nanti untuk beberapa posyandu akan mendapatkan lembar balik gitu ya. Nanti akan dibagikan sama Astra. Tapi nanti kita lihat lagi. Tapi setidaknya di slide itu kan bisa dibaca ya. Itu nanti kalau ada yang ditanyakan atau apa, bisa nanti ketika di materi berikutnya. Terutama berkaitan dengan faktor resiko. Ya, faktor resiko akan dibahas banyak setelah setelah istirahat. Ya, dan satunya lagi yang akan dibahas adalah berkaitan dengan JKN. Kenapa itu dibahas? Karena JKN itu dia bisa mengcover banyak beban berkaitan dengan penyakit tidak menular yang tadi saya jelaskan. Ya, itu dari saya. Terima kasih, Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.